Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagunging Dumadi. Jadilah dirimu sendiri. Hargai diri kita, terima diri kita apa adanya, dan bersyukurlah dengan diri kita sendiri. Jika pikiran kita selalu melihat keluar diri, atau pikiran kita menginginkan agar kita menjadi seperti orang lain, maka kita akan sengsara. Kita akan menderita, karena letak penderitaan itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Pikiran ini menyimpan memori yang begitu banyak, dan pada umumnya memori-memori itu yang muncul adalah memori-memori negatif yang pernah kita alami mungkin. Dan jika kita mengikuti memori-memori negatif itu, kita tanggapi memori-memori negatif itu, dan memori-memori negatif itu setelah kita tanggapi maka akan masuk ke dalam perasaan. Dan ketika pikiran negatif dan perasaan negatif itu bertemu, akan menggulung menjadi satu dan akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Jadi lepaskanlah pikiran kita, jangan sampai memikirkan yang negatif. Gunakan pikiran kita untuk selalu berpikir yang indah-indah. Gunakan pikiran kita agar pikiran kita selalu bersih dari kenegatifan. Karena semua itu terjadi dalam diri kita sendiri. Jika kita menanggapi pikiran negatif, dan pikiran negatif itu dibarengi oleh perasaan negatif, maka yowis, stroke, jantungan, kanker, tumor, dan sebagainya akan mengakibatkan penyakit-penyakit dalam diri. Itu karena pikiran dan perasaan kita bergabung menjadi satu. Jangan ditanggapi. Ketika ada pikiran masuk, muncul pikiran negatif, muncul pada pikiran kita, lepaskan. Oke, kita terima, kita hargai pikiran-pikiran negatif itu masuk ke dalam pikiran kita. Tapi cepat-cepat kita healing, cepat-cepat kita bersihkan. Mungkin dengan kita memikirkan yang indah-indah, atau kita sadar kepada nafas kita. Karena nafas kita ini bisa bisa membersihkan energi-energi negatif yang muncul kepada diri kita. Ojo dituruti. Ketika pemikiran atau pikiran itu muncul, pikiran negatif, jangan dituruti. Ketika kita menuruti pikiran negatif itu, maka akan masuk kepada perasaan. Yowis, rusak diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud Allah tidak akan mendolimi hambanya jika bukan hamba itu yang mendolimi dirinya sendiri. Nah, ketika ada pikiran negatif masuk, kita tanggapi. Seumpama kita ada pikiran masuk tentang mungkin kebencian kepada seseorang, kita tanggapi, kita pikirkan, kita ceritakan kepada orang lain, kita tulis di media sosial, kita sering menceritakan kebencian kita kepada orang itu. Lama-lama itu akan menguat, akan menjadi energi negatif menguat dan akan merusak diri kita sendiri. Jadi jangan pernah menuruti jika pikiran-pikiran negatif itu muncul. Jangan dituruti, ojo ditanggapi. Ganti dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membuat kita damai, tenang, dan bahagia. Lah, metodeku itu memakai metode zikir nafas atau sadar nafas. Kita mengikuti irama nafas kita. Nang wong Jawa ngeningno cipta mandeng pucuke ing grana madhep mantep kang marpuwa sesa mekek babagan hawa sanga.
Jadi pikiran kita harus kita tenangkan, harus kita lirenkan, bahasa Indonesia ini apa? Lirenkan. Harus kita istirahatkan, kita heningkan. Pikiran ini itu liar. Ketika kita memejamkan mata, maka pikiran ini akan lalang buana. Mungkin masa lalu akan muncul, mungkin kita khawatir dengan masa depan dan sebagainya. Ketika kita memejamkan mata, maka pikiran kita akan sangat liar. Nah, ngeningno cipta mandeng pujuki ing krono. Ketika pikiran itu liar, kita tarik lagi, kita fokuskan kepada keluar masuk nafas kita. Kita pertama harus mempunyai titik agar untuk memfokuskan pikiran kita. Jika kita tidak mempunyai tempat fokus, maka kita akan isra karu-karuan. Kita mungkin memikirkan perang Rusia kayak perang nuklir. Jadi kita harus mempunyai titik fokus. Itu untuk latihan. Dengan kita memfokuskan pandangan kesadaran kita kepada keluar masuk nafas kita, maka ketika pikiran ini liar, kita tarik, kita fokuskan ke keluar masuk nafas kita, nikmati nafas kita. Karena tanpa nafas ini kita sudah tidak bisa menikmati apapun. Kita masih bisa menikmati ketika kita masih bernafas. Rokoknya enak karena kita masih bernafas. Raga ini masih bernafas, masih bersama raga. Ruh kita masih bersama raga ini. Ketika ruh ini udah keluar, apalah arti rokok? Ketika raga ini sudah ditinggalkan oleh ruh, apalah arti uang 1 miliar? Tidak ada artinya. Karena kita sudah tidak bisa menikmati apapun. Kita hanya bisa menikmati ketika kita masih mempunyai nafas. Kita makan enak, kita dan sebagainya itu karena masih mempunyai nafas dan kita mempunyai rasa syukur. Jadi kembali kepada nafas. Kita rileks, kita duduk sila, ya terserah sih, bebas. Intinya rileks. Jika kita jagong, duduk, badan tegak lurus, tangan ditaruh di dengkul, posisi dengkul bahasa Indonesia ini di dengkul, di lutut, dan kita fokuskan pandangan, pejamkan mata, lidah nempel ke langit-langit, pejamkan mata, kesadaran kita fokuskan kepada keluar masuk nafas. Ketika nafas masuk, kita nikmati energi positif masuk ke dalam diri kita dan membersihkan seluruh sel saraf, darah, tubuh fisik, tubuh energi. Kita lihatkan, kita fokuskan, kita rasakan bahwa nafas yang masuk ke dalam diri kita ini membawa energi kebaikan, membawa energi ilahi untuk membersihkan seluruh sel darah dan semua yang ada di dalam diri. Dan ketika nafas ini keluar, seolah-olah semua kenegatifan dalam diri kita itu keluar dari dalam diri kita. Jadi kita rasakan keindahan, kita rasakan bahwa kita sedang menyerap energi kebahagiaan, energi ketenangan, energi kemakmuran, energi ilahi yang sangat luar biasa. Dan ketika nafas keluar, kita rasakan pula seolah-olah semua kekotoran-kekotoran yang ada di dalam diri kita metu atau ikut keluar bersama nafas yang kita keluarkan. Latih terus, dilatih seperti itu. Kita rasakan, kita fokuskan ke nafas. Lama-lama kita akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan setelah kita sudah bisa merasakan itu semua, kita ganti dengan masuk positif, keluar positif, masuk positif, keluar positif. Jadi masuk energi ilahi, keluar pun merahmati, masuk energi ilahi, keluar pun merahmati. Jadi kita selalu terhubung dengan Sang Maha Esa. Jadi keluar masuk ini adalah energi positif atau energi ilahi, keluar pun adalah energi ilahi. Dengan secara otomatis kita akan merahmati,
kita akan menebarkan energi ilahi lewat pelantaran diri kita ini. Mlebu metu ning nafas kabeh kuwi yo berkah, kabeh kuwi yo rahmat, kasih sayang. Mlebu welas asih, metu welas asih, mlebu welas asih, metu welas asih. Tapi kan butuh proses, butuh latihan. Pertama kita latihannya masuk nafas, kita isi dengan energi ilahi, energi kebahagiaan, energi kedamaian, energi ketenangan, energi cinta, cahaya, dan sebagainya. Jadi ketika kita menyerap nafas, kita sadari kita sedang menyerap sesuatu yang indah-indah, sesuatu yang positif-positif. Dan ketika kita mengeluarkan nafas, kita mengeluarkan kenegatifan yang ada di dalam diri kita, energi-energi negatif yang ada di luar diri kita ini. Jika itu dilatih terus-menerus, maka kita akan bisa selalu sadar, selalu bermeditasi, biarpun kita secara fisik kita bekerja, biarpun secara keseharian kita beraktivitas, tapi kita sudah sadar nafas, kita sudah aktivitas kita sudah dipenuhi oleh kesadaran murni, sehingga gerakan kita ini adalah doa, diam kita adalah doa. Ojo dituruti nekono pikiran-pikiran negatif. Jika ada memori-memori negatif yang muncul kepada diri kita, jangan ditanggapi. Yang dimaksud jangan ditanggapi itu jangan kita ikuti. Ketika kita ada memori negatif muncul kepada diri kita, jangan kita ikuti, jangan kita telusuri, malah jangan. Energi negatif, pikiran memori negatif muncul, dan kita malah terbawa suasana energi ini, itu akan merugikan diri kita sendiri. Secara spiritual akan mengotori spiritual, secara kesehatan akan membuat penyakit. Jadi lepaskan saja, terima jika itu muncul. Itu proses alami, semua orang mengalami memori itu, memori negatif, semua orang mengalami. Hanya saja bagaimana cara kita mengolah atau cara kita menerima memori negatif itu ke dalam diri kita. Jika memori itu datang ke dalam diri kita dan kita ikuti, yo wis, ajur mumur. Tapi jika memori itu datang kepada kita, kita terima dan kita hargai, dan kita ajak memori ini untuk menuju ke cahaya, maka itu lebih mantap. Ojo kelalen, dongakno. Muga-muga kabeh makhluk bahagia, muga-muga kabeh makhluk sejahtera, muga-muga kabeh makhluk secara hubungan harmonis, muga-muga semua makhluk itu selalu diberi perlindungan, kesehatan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kapasitas masing-masing itu, sesuai dengan kelayakannya. Jadi kita akan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan. Belajar, dilatih, harus ada nafas. Latihan, belajar dan terus belajar. Ketika kita sendiri, kita meditasi dengan duduk. Ketika kita sedang beraktivitas, kita fokuskan ke jantung kita. Karena bisa lewat sadar nafas, bisa lewat suara hati, bisa lewat detak jantung, bisa lewat langkah. Semua itu bisa untuk berzikir. Masuk nafas, keluar nafas, Allah, Allah, Allah. Suara hati, daripada suara hati ini ngerasani, daripada suara hati ini sambat lantar sulo, ganti dengan nama-nama Allah. Allah, 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 Allah. Kita sibukkan suara hati kita dengan Allah, 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 Allah. Kita isi detak jantung kita deg-deg dengan Allah, 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 Allah. Ketika kita berjalan, kita isi langkah kita dengan Allah, 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 Allah. Maka diri kita akan dipenuhi oleh energi ilahi. Biarpun pertama ketika kita melatih, kita belum ada kesadaran, orang masalah. Yang penting hatimu, hatiku tetap melafazkan Allah, Allah. Daripada hati ini sambat bersuara, orang masalah. Dengan sendirinya pemahaman-pemahaman kesadaran akan meningkat.
Karena kita selalu Allah, 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 Allah. Jadi jangan berkecil hati. Biarpun kita sudah sering mengiring zikir, kita sering menyebut asma Allah, asma Tuhan yang Maha Indah, hidup kita masih begini-gini saja, kesadaran kita masih seperti ini, enggak apa-apa, orang masalah. Sing penting dilatih, latihan terus. Allah, 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 Allah. Wis terserah. Sebut asma Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing, terserah. Dan paling inti ya kita akan menemukan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang hakiki. Bahagia hakiki loh ya, bukan hanya bahagia secara materi. Karena orang yang secara materi bahagia belum tentu secara spiritual, secara batin mereka bahagia belum tentu. Dan boleh jadi orang yang mungkin secara materi tidak mempunyai apa-apa, bahasa kasarannya melarat, tapi batinnya bahagia, belum. Bisa jadi seperti itu. Lah, sing paling apik ya bahagia hakiki, ya bahagia tohiri, ya bahagia batini. Dilatih. Apa itu butuh latihan. Dilatih. Jadi pikirannya dijogo, pikirannya harus kita jaga agar selalu berpikir yang positif. Karena energi dalam diri kita bisa bocor ketika kita memikirkan tentang tentang berpikiran yang negatif. Pikiran negatif itu bisa membuat energi dalam diri kita bocor. Kalau tidak percaya, coba. Wong sing kakean pikiran, orang yang terlalu banyak memikirkan tentang kenegatifan, maka orang tersebut akan sakit kepala. Lama-lama orang tersebut akan meriang atau sakit. Jadi yang paling utama yang membuat energi ilahi dalam diri kita, energi positif dalam diri kita itu bocor, itu adalah pikiran kita sendiri. Padahal pikiran kita itu belum tentu terjadi secara negatif loh ya. Secara negatif belum tentu apa yang kita pikirkan atau memori negatif itu datang kepada kita dan kita memikirkannya, kita takut, belum tentu itu terjadi. Tapi jika pikiran negatif, memori negatif itu datang kepada kita dan kita perkuatkan, kita selalu memikirkan, kita terlalu takut dengan pikiran-pikiran itu, maka itu bisa terjadi. Karena kembali lagi energi mengikuti pikiran dan ada law of attraction. Itu letaknya di sini. Kita harus melatih selalu berpikir yang positif. Mungkin secara kenyataan kita tidak mempunyai apa-apa, tapi kita harus mempunyai pikiran dan perasaan bahwa kita itu kaya. Agar energi ini menarik apa yang ada di luar diri. Ketika kita semakin sering memikirkan yang positif, maka positif itu akan datang kepada kita. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita sering memikirkan mungkin ketakutan, mungkin kita kesedihan, kegalauan, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang membuat kita galau, sedih dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran Anda sendiri. Berhati-hatilah dengan perasaan Anda sendiri. Karena Anda sendiri yang mengukir, yang memprogram kehidupan Anda. Berhati-hatilah. Jangan menggampangkan pikiran. Pikiran ini sangat berbahaya jika kita gunakan selalu memikirkan kenegatifan. Hati-hati. Tapi dengan dilatih dengan zikir nafas, sadar nafas, maka pikiran ini akan tenang. Karena ketika kita menarik nafas panjang, kita tahan di perut, dan perut kita kan dikencangkan. Lah, ketika kita mengencangkan perut ini, itu sama saja kita sedang memompa energi nafas itu menyebar, mengalir ke seluruh tubuh fisik dan tubuh energi. Jadi menahan nafas itu tekan, untuk menekan agar tekanan semakin kuat. Tapi jika kita hanya bernafas normal, tekanannya kurang kuat, maka harus dibantu dengan menahan nafas agar nafas ini semakin kuat menjebol hambatan-hambatan yang mungkin membuat
aliran energi itu tersumbat. Jadi aliran energi ini tersumbat dan kita selalu zikir nafas atau sadar nafas, tahan nafas, ini akan semakin kuat. Ini akan mendorong energi yang ditahan nafasnya itu akan mendorong lebih kuat sehingga ini bisa jebol. Ketika ini jebol, maka ini teraliri energi yang luar biasa karena energinya adalah energi ilahi. Jadi tahan nafas. Tapi jika kita sudah sering melakukan seperti itu kita bisa dengan kesadaran biasa seperti ini. Setiap keluar masuk nafas kita isi dengan kesadaran, kita selalu terhubung dengan ilahi. Masuk nafas nur ilahi atau masuk nafas itu cahaya, keluar nafas itu pun cahaya. Maka kita akan menjadi manusia-manusia yang merahmati alam semesta. Masuk cahaya, keluar cahaya. Dan cahaya yang kita keluarkan bisa membuat orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin merasa betah, mungkin merasa nyaman, dan sebagainya. Nafas ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tanpa nafas, wassalamlah kehidupan. Oke, jadi berhati-hatilah dengan diri kita sendiri. Berhati-hatilah dengan pikiran, dengan perasaan kita sendiri. Karena jika pikiran dan perasaan menyatu menjadi satu, ion kebaikan itu indah, mantap. Tapi jika pikiran negatif dan perasaan negatif menjadi satu, digulung menjadi satu, maka itu akan merusak jagat pribadi kita atau raga kita sendiri. Raga kita itu akan dipenuhi oleh kekonsletan energi yang membuat penyakit fisik dan non fisik. Sing hati-hati. Jadi berhati-hatilah dengan diri Anda sendiri. Karena yang merusak diri Anda itu adalah, yang paling utama itu adalah diri Anda sendiri, dari pikiran Anda sendiri dan perasaan Anda sendiri. Hah? Ya masuk. Allah tidak akan mendolimi hambanya jika bukan hamba sendiri yang mendoliminya. Jadi kebodohan itu yang mendolimi diri kita sendiri, ketidakpahaman itu yang mendolimi diri kita sendiri. Makanya mari kita bersama belajar dan terus belajar memahami kehidupan, memahami diri dan memahami keilahian. Kita sendiri yang bisa berproses, ya kita sendiri yang bisa merubah diri kita, ya kita sendiri. Orang lain itu hanya cerminan, orang lain itu hanya menuntun. Tapi sejatinya yang bisa merubah ya diri kita sendiri. Ketika ada orang lain menuntun ke jalan kebaikan, tapi jika diri kita tidak mau melakukan perubahan, percuma, tidak akan bisa berubah. Karena yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Dengan dibantu mungkin guru, mungkin mursyid, orang lain, alam dan sebagainya, kita hanya dibantu. Tapi sejatinya ada di dalam diri kita sendiri. Ada kemauan, ada keniatan untuk merubah. Ketika kita diberi arahan, kita mau melakukan, itulah perubahan. Berarti kita ada keniatan untuk merubah diri kita. Rubahlah diri kita sehingga kita akan mengenal diri kita. Karena diri kita itu yang sejati. Luar biasa. Diri kita yang sejati itu jempol. Jempol, makanya sip. Wong hebat pasti dine jempol, orang dine jeriji jempol. Karena jempol ini adalah jembatane wis pol. Jempol itu ini jembatane wis pol. Pol-polan jembatan. Kuwi sapa? Ya Gusti. Yang bisa mengayomi semuanya. Ini adalah pencapaian. Pencapaiannya wong asih kemlitri, makanya fungsinya ngopo. Jadi pencapaian ini tingkatan pencapaian. Yo lumayan wis duwe nek ali-ali cincin itu biasanya di jari manis, sudah punya sudah terikat. Mungkin kita sudah mempunyai amalan-amalan khusus yang membuat diri kita patokan, cekelan, udah dari sini. Setelah kita mau tumbuh kembali, maka kita akan menjadi penengah di tengah-tengah.
kita akan membela kebenaran di tengah-tengah. Sudah tidak membela salah satu, tapi hanya membela kebenaran. Sing salah ya disalahno, sing bener ya dibenerno. Ini, jika kita mau bertumbuh lagi, maka kita akan menjadi telunjuk, menjadi pituduh. Ada fungsi sendiri-sendiri, sudah menjadi penuntun, petunjuk, dan sebagainya, sudah seperti ini. Tapi jika sudah sampai tahap ini, maka kita akan memaklumi semuanya. Kita akan menjadi yang mengayomi keempat ini. Mlebuning koring anasir, dalam diri kita ada anasir 4, malaikat ada 4, nafsu ada 4. Ini yang pokok-pokok ada 4. Kaya Bani Gareng, Petruk, Semar ada 4, amarah, sufia, lamawah dan sebagainya ada 4, anasir api, angin, tanah dan sebagainya ada 4, kakang kawa, adi-ari ada 4. Pancer ini kita harus mencapai kepada yang ini agar kita bisa menjadi mengayomi semuanya. Kita itu adalah pengayom. Diri sejati kita adalah pengayom. Diri sejati kita adalah pengamat. Hanya mengamati, tidak menghakimi. Jika kita masih menghakimi, berarti kita belum menjadi pengamat. Pengamat itu tidak menghakimi satu dan yang lain, karena kita hanya mengamati. Jika kita masih menghakimi, berarti itu tandanya kita belum sampai kepada yang sejati. Mengendalikan pikiran. Ketika pikiran kita liar, maka jangan dituruti pikiran ini. Kita sadari saja, oh ya ini pikiran negatif, tapi kita harus cepat-cepat membersihkan pikiran ini. Cara membersihkannya bagaimana? Kita jangan menuruti pikiran negatif ini. Ketika kita menuruti pikiran negatif ini, maka itu akan menebalkan alur. Semakin kita pikirkan, semakin tebal energi itu. Semakin kita pikirkan, semakin kuat energi itu. Dan ketika energi itu sudah sangat kuat, maka energi itu akan mewujudkan menjadi kun fayakun. Seperti itu. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Jadi mikir sing apik-apik, berpikirlah yang baik-baik. Ketika kita mau menginginkan kemakmuran, kita harus mengafirmasi diri kita dengan kata-kata yang berhubungan dengan kemakmuran. Mungkin hidupku dipenuhi oleh keberuntungan, hidupku dipenuhi oleh rezeki, aku adalah sumber, aku adalah magnet rezeki, aku adalah magnet uang. Itu kan tujuan untuk mengafirmasi diri kita. Diri kita mengafirmasi diri kita. Sehingga ketika kita mengafirmasi diri kita, afirmasi itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu tidak tahu mana nyata, mana hanya kata-kata ya. Alam bawah sadar itu tidak tahu. Ketika kita mengatakan sesuatu, apalagi dibarengi dengan rasa, maka itu yang akan terwujud. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran kita. Ketika tubuh kita mungkin berpenyakit, kita harus mengafirmasikan tubuh kita. Tubuh saya sehat, tubuh saya sehat, tubuh saya sehat. Diulang-ulang. Makanya yang namanya zikir, wirid, seperti contohlah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, itu diulang-ulang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Waho melas AC, welas AC, welas AC. Diulang-ulang agar itu akan menebalkan dan menjadi ketika kita mendikirkan atau mengucapkan welas AC, welas AC, welas AC berulang-ulang, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang welas AC kepada kita. Ketika kita menginginkan rezeki, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah yang maha memberi kebaikan, yang maha membukakan kebaikan, ya Rozak yang maha memberi rizki. Ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak.
maka kita akan dipertemukan dengan kebaikan, dan rezeki akan mengalir dengan deras kepada kita, mengalir lancar kepada kita, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita dalam keseharian sering mengucapkan kalimat negatif atau positif. Kita dalam pikiran kita sering memikirkan negatif atau positif. Kita sering merasakan negatif atau positif. Koreksi diri kita. Ketika kita masih dihadapkan dengan kenegatifan-negatifan itu, rubahlah diri kita. Dengan mengafirmasi, dengan berpikir yang positif, dengan merasakan yang indah-indah. Maka dengan sendirinya ada perubahan dalam kehidupan kita yang sangat luar biasa. Mungkin yang tadinya orang benci kepada kita akan menjadi suka kepada kita dan sebagainya. Tapi semua itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi banyak sebab. Ketika kita berhadapan atau kita bertemu dengan orang lain, contohnya yang Islam kan, Assalamualaikum, afirmasi, memberi keselamatan, mendoakan keselamatan, warahmatullahi wabarakatuh, memberi rahmat dan berkah, salaman. Nah, ketika salaman, ini kan ada power, titik-titik energi. Nah, titik-titik energi ini bertemu menjadi satu dengan orang lain, maka energi ilahi itu akan masuk seret oleh barokai para kiai, oleh barokai para ulama, oleh barokai para wong soleh. Jadi jangan pelit dengan salaman. Kulit ketemu kulit itu ada pertukaran energi. Tapi yuk hati-hati juga, terkadang energi salaman ini pun kita bisa ketularan energi negatif. Dan kita harus membersihkan itu. Makanya sering-sering istighfar kan itu adalah meminta maaf, memaafkan kepada diri sendiri, kepada orang lain. Sering-sering dilatih. Semua itu terjadi pada diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Jika kita masih menyalahkan sesuatu di luar diri kita, berarti sejatinya kita belum beres dengan diri kita sendiri. Koreksilah diri kita. Untuk melihat apa yang ada di dalam diri, kita belum mampu, maka lihatlah yang ada di luar diri. Karena itu adalah cerminan kita. Kita dihadapkan dengan orang-orang yang jelai, orang-orang yang membuat tidak nyaman. Maka tengoklah ke dalam batin kita. Mungkin masih ada kekotoran-kekotoran batin yang belum kita sadari. Kita meminta maaf kepada orang yang membuat kita tidak nyaman. Kita tidak salah, kok kita harus meminta maaf kepada mereka? Iya, ajarannya Kanjeng Nabi kepriwe? Disawat aweh roti. Kita disakiti tapi malah memberi kebaikan. Itulah ajarannya. Jadi ketika kita berhadapan dengan siapapun yang membuat diri kita menjadi tidak nyaman, minta maaf dan maafkanlah. Lah, seperti kita, aku pribadi ketemu dengan orang lain dan aku masih merasakan mungkin tidak nyaman, mungkin benci atau marah dan sebagainya, berarti diriku yang masih kotor. Karena diriku baru mau akan belajar menuju jalan ilahi. Tembe arep belajar. Tembe niat. Urung laku berarti tembe arep belajar. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk mengenali diri kita sendiri. Kita kenali diri kita. Untuk mengenal diri kita, tahapannya adalah lewat cerminan. Dari cerminan itu, maka kita bisa melihat diri kita yang ada di dalam. Bersihkanlah, indahkanlah dalam diri, maka yang ada di luar diri akan indah. Contoh, kebanyakan orang curhat itu selalu terfokus dengan apa yang ada di luar diri, tidak fokus dengan apa yang ada di dalam diri. Padahal jika kita ingin merubah apa yang ada di luar diri, maka rubahlah apa yang ada di dalam diri. Kita memperindah diri kita, kita memperindah pikiran kita, kita memperindah batin kita. Secara otomatis yang ada di luar diri itu akan berubah. Sing sering ke bebojoan, bojone sambat, bojone curhat, sing lanang curhat, yang laki-laki curhat, suaminya curhat tentang istrinya seperti ini. Saya tidak akan menyalahkan sang istri,
Tapi yang saya suruh beneri, yang harus dirubah itu adalah suami. Ketika suami ini bisa merubah dirinya, mungkin sang suami ini masih menyimpan emosi, menyimpan dendam, menyimpan kebenaran. Coba menyimpan kebenaran, menyimpan kemarahan. Coba kemarahan, kesedihan dibuang, otomatis sang istri dengan sendirinya akan ngelendot, jadi mesra kembali dan sebagainya. Itu fakta yang sering orang lakukan, itu seperti itu. Ketika ini disuruh untuk merubah dirinya, dengan sendirinya ini akan ngelendot, akan mesra kembali seperti baru menikah lagi katanya. Jadi yang utama ketika kita ingin merubah diri, rubahlah diri kita. Penuhilah diri kita dengan cinta kasih, penuhilah diri kita dengan sinar ilahi, penuhilah diri kita dengan belas asih, penuhilah diri kita dengan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Maka diri kita akan meradiasikan energi positif kepada apa yang ada di luar diri kita. Jadi jangan fokus kepada apa yang ada di luar diri, jadikan yang ada di luar diri itu adalah cerminan dalam diri kita. Oh, berarti diri kita belum beres, karena saya masih dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini. Ini lingkup cerminan, bukan perjuangan. Karena kita itu masih bercermin. Kalau dalam lingkup perjuangan, apa yang ada di luar diri itu bukan cerminan, tapi itu adalah pesan Tuhan yang harus kita cari hakikatnya. Karena tetap Tuhan kita itu memberikan pesan-pesan rahasia lewat sesuatu apa yang ada di luar diri kita. Ikro bismi robbik, bacalah atas nama Tuhan. Ini adalah ayat kauniyah alam semesta, diri kita, raga. Ini adalah ayat kauniyah yang harus kita baca. Kita pahami diri kita, kita pahami tubuh kita pahami pikiran kita pahami rasa kita, maka kita akan paham dengan sang sumber itu sendiri. Indah, indah lah. Wis aja mikir sing elek-elek. Kita menginginkan hidup kita bahagia, tapi kita dituntun oleh pikiran-pikiran negatif. Kita menginginkan hidup kita itu damai, tapi kita selalu menuruti. Jika pikiran negatif ini datang, jangan dituruti. Bersihkan. Karena pikiran ini melupakan kenangan itu susah. Mungkin tidak bisa. Kita tidak bisa melupakan sesuatu, tapi kita bisa memaafkan sesuatu. Maka nek ono wong sing tahu berbuat kejelekan kepada kita, dan orang ini berkata, lupakanlah semuanya. Saya pribadi jawab, untuk melupakan saya tidak akan pernah bisa, tapi untuk memaafkan itu pasti. Seperti itu. Untuk melupakan saya tidak bisa, tapi untuk memaafkan ketmian wis tak ngapurani gitu. Musuh yang paling besar itu adalah diri kita sendiri. Yang dimaksud diri itu diri nafsu, keakuan diri atau keakuan nafsu. Berdamailah dengan diri kita, hargailah diri kita. Ketika kita bisa menghargai diri kita, ketika kita bisa mencintai diri kita, maka diri kita yang ada di dalam diri kita itu merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, memancarkan energi yang sangat luar biasa. Kita mencintai diri kita, maka kita akan sedikit demi sedikit dicintai oleh orang lain. Lah wong diri kita tidak mencintai diri kita, tapi diri kita menginginkan dicintai oleh orang lain. Cintailah diri kita agar kita dicintai oleh orang lain. Rasane diri kita yang ada di dalam, ketika kita mengafirmasikan dipenuhi dengan rasa, diri kita yang ada di dalam itu sangat wah, rasanya itu sangat wah, dan pas wah ini memancarkan energi yang sangat positif keluar diri, memancar ke alam, sehingga kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang mencintai kita. Hargailah diri kita, berdamailah diri kita, meminta maaflah kepada diri kita, terimalah diri kita, dan sebagainya. Bereskanlah diri kita dengan diri kita sendiri.
Jangan hanya terfokus kepada apa yang ada di luar diri. Luar diri itu adalah cerminan untuk masuk ke dalam diri. Tapi jika kita melihat luar diri dan kita malah keluar, bukan masuk, kita akan terjebak. Jadikan yang ada di luar ini untuk menuju kepada yang di dalam. Jangan yang di luar ini malah kita mengejar yang di luar. Maka kita akan semakin jauh dari apa yang ada di dalam diri. Jadikanlah semua ini masuk. Yang ada di luar ini adalah jalan untuk masuk kepada dalam diri kita, untuk mengoreksi diri, untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri, untuk mengenal diri. Karena sejatinya dalam ajaran Jawa, jagat gede, jagat alit, semua yang ada di luar diri ini adalah ada di dalam diri kita. Orang no kita takonan kok, takoni yo opo ke? Motion kono. Oh nggih. Pelajaran diri. Jadi pelajaran diri sejatinya ada di dalam diri kita sendiri. Kita akan bisa melihat kebenaran dalam diri kita jika dalam diri kita itu sudah dibersihkan. Karena cahaya akan kekotoran batin kita itu akan menutupi cahaya. Jika kita sudah terus atau berusaha terus membersihkan diri kita, kekotoran batin kita, maka cahaya ini akan keluar jelas seperti air. Jika botol ini sudah bersih, umpama ini kekotoran hati kita. Jika hati kita ini dipenuhi oleh kekotoran batin, sing warna-warni, karu-karuan, hitam, kuning, orange, dan sebagainya, maka air ini akan tertutup. Air ini tidak terlihat. Umpama ini kekotoran batin yang sangat kandel, yang sangat tebal, maka air ini tidak bisa ditembus. Kita tidak bisa melihat air kehidupan dalam diri kita. Tapi kita selalu membersihkan diri, mungkin mulai terlihat rakyat sedikit. Terus kita membersihkan batin kita, kekotoran batin kita, maka kita akan melihat kebenaran sejati. Umpamanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu Perwitosari. Jadi begono. Kalau saya ngomong ya, misalnya ada orang di kebun gimana mas, dia mati ya ditulungi. Itu kan kumlebune ring welas AC. Tapi dalam menolong itu pun, jadi yang dimaksud mengamati itu mencari hakikatnya. Yang dimaksud mengamati itu kita melihat apa yang ada di luar diri, kita cari hakikatnya. Tapi seumpama ada orang dipukuli, kita tolong. Tapi dalam menolong pun kita harus memahami, untuk apa aku menolong? Ada maksud apa Tuhan kita menggerakkan diri kita dengan menolong seperti itu? Pasti ada maksudnya. Jadi yang dimaksud mengamati itu bukan hanya diem, duduk seperti ini, bukan. Tapi kita mengamati semua kejadian. Jadi aktivitas kita secara normal, secara sosial kita tetap beraktivitas. Tapi kesadaran kita selalu mengamati. Ini maksudnya apa? Tuhan kita menyampaikan pesan apa di gerakan kita ini, di semua kejadian. Tetap kita harus menolong mereka. Iya, jadi ketika kita menolong, kita harus mengamati dalam proses kita bergerak. Kenapa orang itu bisa dipukuli, kenapa kita menolong dan sebagainya, kita amati. Proses itunya kita amati. Itu kan proses alur kehidupan. Kita amati alur kehidupan itu. Bukan bukan ada orang mungkin kecelakaan, kita hanya dia melihat, mengamati, tidak menolong. Bukan seperti itu. Itu pengamatan gagal paham. sorry itu pengamatan gagal paham. Yang dimaksud mengamati
di sini itu adalah kita mencari hakikat-hakikat di semua kejadian, di semua pergerakan dan sebagainya. Karena semua pergerakan seperti ini mengandung hakikat, ini mengandung arti sang ilahi. Jadi pahami, kudu benar-benar paham. Oleh karena itu pelajaran kemarifatan itu harus mempunyai guru. Carilah beliau-beliau agar ketika kita bingung, kita bisa bertanya, maksudnya ini apa? Karena kalau kita melakukan seperti itu sendiri, kita bingung, kita mau bertanya kepada siapa? Kita mungkin bertanya kepada pikiran kita. Oke, jika pikiran kita itu benar, jika pikiran kita itu masih banyak kotoran, maka kita akan semakin jauh dari kebenaran. Tapi orang itu memang ada orang-orang tertentu, mungkin 1001 yang berguru kepada, langsung dibimbing oleh Tuhannya ada. Seperti para nabi, itu dibimbing langsung oleh Tuhannya. Ada, cuman itu kan sangat-sangat berbahaya. Tidak semua orang bisa. Itu sangat berbahaya, karena dalam kemarifatan seperti ini tadi, contoh bahasa mengamati langsung timbul hanya mengamati seperti ini, mungkin dibiarkan mati dan sebagainya, bukan seperti itu. Yang dimaksud mengamati itu adalah kita mengamati hakikat-hakikatnya dari semua kejadian secara fisik, secara sosial. Kita biasa seperti pada umumnya kita bekerja, kita lakukan pekerjaan itu, tapi pekerjaan itu harus kita amati. Kita bekerja seperti ini, maksud dari hakikat semua itu apa, gitu loh. Disadari bahwa apa yang terjadi atas diri mereka karena ada sebabnya, ada benih yang mereka tanam sebelumnya, ya seperti itu. Disadari, jadi ketika kita menolong, kita pun sekalian belajar. Kita belajar sebab akibat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oh, berarti ada akibatnya seperti ini. Kenapa kita pun ikut menolong? Itu pasti ada sebab akibatnya juga. Jadi kita mengamati semua kejadian, secara fisik kita gerak, secara hati kita mencari hakikatnya. Karena semua yang Tuhan ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Semua mengandung pesan-pesan rahasia. Dari gerakan kita, dari kejadian yang kita alami, itu semua mengandung pesan-pesan rahasia yang harus kita baca untuk kehidupan kita sendiri. Semua itu mengandung pesan-pesan rahasia. Dan pastinya semua itu dengan pengalaman yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Tapi kita yang belum paham terkadang membaca satu langsung meyakini yang ini yang paling benar. Yang ini membaca satu meyakini yang ini yang paling benar. Maka kita harus belajar membaca semuanya, belajar memahami semuanya, belajar menerima semuanya. Maka kita akan menemukan titik terang. Kita akan menemukan benang merahnya. Pada intinya, semua itu ternyata sama, hanya kata-kata yang berbeda, hanya sudut pandang yang berbeda. Mungkin seperti ini, sudut pandang berbeda seperti ini. Yang dibahas satu, cuman yang satu melihat dari sudut pandang sebelah sini, yang satu melihat dari sudut pandang sebelah sini, yang satu melihat dari sudut pandang sebelah sini. Ada yang dari sini, ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Semua itu melihat satu bungkus rokok ini. Semua orang ini yang di atas, di bawah, samping, semua itu melihat satu, membahas yang satu, hanya dengan sudut pandang yang berbeda. Yang sebelah sini mungkin hanya melihat ada tulisan ini, yang sebelah sini mungkin melihat ada tulisan ini, dan tulisan ini di sebelah sini tidak ada, yang sebelah sini di sini tidak ada, yang sebelah sini melihat tentang pemandangan ini, yang di sebelah sini melihat pemandangan belakang dan sebagainya. Dan ini yang tidak bisa memaklumi, ini menganggap bahwa yang paling benar itu adalah pandangan ini. Ini pun sama, ini menganggap yang paling benar adalah pandangan ini. Begitupun sebaliknya.
Jadi jika kita mau melihat keutuhan bungkus rokok ini, kita harus melihat dari sini. Kita harus mau berpindah. Maka kita akan melihat semua dengan utuh. Dan jika kita sudah melihat semua ini dengan utuh, kita bisa memaklumi, oh ini sudut pandang dari arah sini, oh yang ini jadi arah sini. Seperti itu. Jadi mari kita terus belajar dan terus belajar untuk meluaskan sudut pandang kita agar kita bisa melihat realita semua dari sudut pandang manapun. Maka kita akan bisa memaklumi semuanya. Kita sudah bisa memaklumi pertanyaan ini, oh ini dari sudut pandang sebelah sini, berarti harus dijawab dengan yang sebelah sini. Jangan sampai ini pertanyaan dengan sudut pandang ini, kita jawab dengan sudut pandang ini. Jika ini tidak bisa menerima konflik yang terjadi hanya karena bahasa yang berbeda. Karena bahasa yang berbeda itu bisa membuat konflik. Jadi ketika ada yang bertanya dari sebelah sini, kita jawab dengan yang sebelah sini. Begitupun yang sebelah sini. Tapi jika sudah mungkin mereka memaklumi, jawab semuanya dari segala sudut pandang. Itulah makanya kita harus belajar dan terus belajar. Isi atau penuhilah diri kita dengan pengetahuan agar kita tahu sejatinya yang dibahas ternyata hanya sama, tidak ada yang beda, sama, hanya sudut pandang yang berbeda. Ilmu maklumi itu, maka jiwa kita akan terlepas dari ikatan-ikatan. Pertama-tama mungkin orang yang mencari kesejatian itu berawal dari pikiran kritis, pikiran yang muncul tak terima dengan kenyataan. Sesuai mungkin pernah mendengar begini. Pikiran kita itu tidak terima. Pikiran kita mencari jawaban-jawaban yang membuat diri kita puas. Kita mencari, mungkin bertemu dengan si A, si B, kita tanya, jawabannya kurang pas. Kita terus mencari sampai kita menemukan jawaban yang pas. Tapi sejatinya semua jawaban ada di dalam diri kita sendiri. Di luar diri itu hanya menuntun kita masuk ke dalam diri kita. Jadi begono wis gesit anu wis banget. Thank you very much. Terima kasih. Ana sih belum rampung apa sih yo? Ayo, apa maning sing ngasih bingung? Oh, berarti wis. Oke, terima kasih. Wassalam dan semua makhluk bahagia sing lagi meriang, muga-muga mari sing lagi hubungane apa? Kurang harmonis menjadi harmonis, sing kurang makmur muga-muga makmur, sing pikirane ruwet nara karu-karuan muga-muga dina titik penyelesaian dan sebagainya. Semoga seluruh makhluk bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagunging Dumadi.